السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim ada surah As-Samahah dan Al-Bukhl. Surah tentang kedermawanan dan surah kebakhilan. Jemaah dirahmati Allah, surah ini mungkin sudah pernah kita bahas atau kita coba melihat kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Teman rahmati Allah, ada sababul nuzul tentang jawab al-qasam. Jadi biasanya kalau bersumpah itu dalam bahasa Al-Quran ada jawab sumpahnya. Ketika Allah mengatakan adapun orang-orang yang senang memberi. Jadi hubungannya adalah ketika di Madinah, jemaah rahmati Allah, ada seorang anak yatim bersama keluarganya, di sampingnya ada orang munafik. Jadi biasanya anak-anak kan suka kalau ada makanan yang jatuh, ada kurma, senang dia mengambilnya. Dan kurma ini adalah milik orang munafik. Padahal kurma itu jatuh sebelahnya ke sebelah tanah anak yatim ini. Sering dihardiknya oleh orang munafik ini sehingga datanglah ibundanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini orang jahat. Tidak dibiarkan kurma jatuh untuk dimakan oleh anak saya. Saya sering dimaki ya Rasulullah. Kemudian Nabi menawarkan untuk menjualnya. Dia tidak mau. Lalu ketika Nabi mengatakan, kalau kau mau menjualnya, maka Allah akan ganti dengan taman dalam surga. Jadi para sahabat mendengar kata surga ini menarik. Kata Abu Dahdah, saya ya Rasulullah, saya akan beli itu, kurma itu, dan saya akan sedekahkan kepada anak yatim. Kata orang, enggak, saya enggak jual. Enggak, satu pohon kurma yang kau miliki itu, saya tukarkan dengan kebun saya, 40 batang kurma. Jadi 1:40. Karena dia tergiur dengan jumlah harta ini, senang dia, maka dia lepaskan 1 batang kurma, ditukarkan dengan 40 batang kurma yang lain. Maka Nabi mengatakan, beruntung engkau wahai Abu Dahdah, karena kurmamu yang ini akan Allah tukarkan dengan taman kurma dalam surga. Jadi jemaah rahmati Allah, tidak mudah untuk menundukkan jiwa seperti ini, dan Allah abadikan kisah ini. Setiap orang baca surah Al-Lail bicara tentang Abu Dahdah, orang yang mengorbankan 40 batang kurma demi digantikan kebun kurma yang ada dalam surga. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka malah dalam kehidupan para orang-orang alim ini pernah menawarkan, ada orang yang susah belajar, tidak bisa dia belajar. Lalu dia berkonsul dengan gurunya. Kata gurunya, bersedekahlah engkau, sedekahmu akan menghantar kemudahan dalam belajarmu. Jemaah rahmati Allah, marilah kita awali dengan surah ini. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Jadi jemaah rahmatullah, Allah bersumpah al-muqsam bih, ada malam, ada siang, ada laki-laki dan ada perempuan. Apa sebenarnya rahasia di balik ini semua? Allah hendak mengatakan bahwa benda-benda yang saya ciptakan ini benda-benda yang sangat istimewa. Artinya bahwa kalau orang bisa memperhatikan apa faedah malam, apa faedah siang, maka sebenarnya dia akan berhasil dalam hidup ini. Allah bersumpah demi malam apabila sudah gelap gulita. Karena jemaah rahmati Allah, sebenarnya secara ilmu kesehatan, malam adalah proses di mana kita akan diperbaiki sel-sel kita. Malam adalah Allah jadikan selimut. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah gambarkan dengan bahasa majaz adalah malam adalah waktu untuk berselimut. Apabila orang menggunakan malam dengan baik, maka dia akan sehat. Karena dunia ini
hanya ada siang dan malam. Maka alhamdulillah orang beriman kalau sudah datang waktu malam senang. Para sahabat Nabi kalau sudah mulai asar masuk itu senang. Kenapa senang? Karena pertama waktu istirahat, yang kedua waktu bertemu dengan Tuhannya. Oleh karena itu jemaah rahmati Allah, malam bahagian yang awal bahagian untuk istirahat. Bahagian yang tengah bahagian untuk beribadat. Maka Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ada kegiatan kita tunda dia sampai tengah malam. Sampai selesai tengah malam, maka itu waktu yang luar biasa baiknya dalam sunnatullah. Maka kalau kita baca sunnatullah ini awal malam ini di mana benda-benda akan mengeluarkan karbon dioksida yang racun bagi orang yang menghirupnya. Katanya pepohonan secara ilmu biologi itu kalau awal malam itu dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya orang yang bergadang di awal malam biasa menghadapi banyak penyakit dalam kehidupannya. Sementara apabila tengah malam sudah selesai, maka dia akan mengeluarkan oksigen. Sehingga ada koneksi ketika disebut oleh Ibnu Musayyab, man kathura salatuhu bil laili tala'la'a wajhu bin nahari. Orang yang banyak salat pada malamnya, dia bersinar pada siangnya. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya manusia atau di antara mereka yang dapat menghirup oksigen dengan sempurna. Jadi luar biasa ada hubungan ibadah ini dengan kesehatan. Jadi orang yang baik ibadahnya harusnya baik kesehatannya. Ini sebenarnya karena ibadah ini selalu diikat dengan sunnatullah. Diikat. Makanya ada sebuah riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu qabla al-isya wal kalama ba'dah. Nabi tidak senang orang yang tidur sebelum isya dan Nabi benci kepada orang yang ngobrol setelah isya. Apa makna benci? Nabi ingin kita setelah isya untuk istirahat. Coba kalau istirahat habis isya bangun jam 2 itu sangat sehat kita, sangat segar badan kita. Ternyata badan kita sudah diatur oleh Allah dengan sangat sistemik ya. Maka disebut dengan sunnatullah. Apa makna sunnah? Sesuatu yang berulang-ulang. Jadi kita jadikan kebiasaan kita bisa tidur di awal malam. Orang kadang-kadang tidak bisa. Karena dia melawan sunnatullah. Dia harus jam 12 ke atas. Kenapa? Karena dia terbiasa melawan sunnatullah. Maka dia bikin sunnahnya sendiri tidur di akhir malam. Jadi jemaah rahmati Allah, ayat ini seakan-akan mengajak kita untuk kembali berfikir, mengatur kembali cara hidup kita, mengatur kembali cara istirahat kita. Kita sesuaikan dengan sunatullah yang Allah ciptakan. Di samping memiliki nilai ibadah, juga memiliki nilai as-sihhah. Jadi dua-dua dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, jadi jemaah rahmatullah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila sudah terang benderang. Apa makna siang? Siang adalah ketika tulu'ul fajar. Kalau sudah terbitnya fajar disebut siang. Maka orang yang tidur di waktu fajar adalah orang yang miskin. Jadi orang yang beriman tidak boleh tidur di waktu fajar. Jadi barakatu ummati fi bukuria, berkahnya umatku kata Nabi ada pada awal pagi. Jadi kalau orang sudah bangun pagi dia banyak rezekinya. Rezeki hartanya, rezeki sehatnya, rezeki kesehatannya, rezeki kesegarannya. Jadi orang yang awal bangun pagi, orang yang paling kaya sebenarnya. Kaya bukan hanya di harta, tapi kaya dalam segala. Coba kita bangun jam 8, mesti kayaknya sakit badan. Kenapa? Karena kita melawan sunnatullah ini. Wan nahari idza tajalla. Maka Allah memberikan satu informasi dulu sebelum ada alarm, sebelum ada teknologi. Apa yang menjadi alarm kita? Ayam berkokok. Kenapa? Allah bangkitkan. Maka namanya fajar infijar. Infijar itu meledak. Allah seakan-akan Allah bunyikan pagi ini agar semua bangun. Mulai dari makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar. Kayak semut bangun juga kalau pagi itu. Luar biasa. Makanya orang dahulu kalau untuk menanda subuh enggak mesti ada alarm. Cukup bunyi ayam berkokok. Dan seluruh makhluk dalam dunia ini dia bangun pada awal pagi. Jadi oleh karena itu ikutilah sunnah itu. Jadi apa? Makhluk-makhluk itu mengajarkan kita sunnah kehidupan sebenarnya. Maka lihat kalau kita berada di dalam
dekat-dekat dengan sawah. Itu pagi jam 6 itu mereka sudah pergi mencari makanan. Burung-burung bangun. Itu maknanya kan seakan-akan Allah sedang mengajarkan tanda kehidupan bahwa kalau orang sehat berangkat dari rumahnya awal pagi, dia ke tempat kerjanya sebagaimana burung-burung yang terbang dan seluruh kehidupan yang lain. Dan nanti ketika jam sore semua akan kembali dalam keadaan kenyang. Maka ini fenomena alam yang patut jadikan landasan berpikir manusia. Maka dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, man tawakkal Allah haqqa tawakkulih, kalau kita bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya, razaqahu Allah kama ruziqat tayr, Allah akan berikan rezeki kepadanya sebagaimana rezeki diberikan kepada burung. Kenapa burung, Pak? Karena burung tidak ada ilmu seperti kita. Tapi dia raha, dia pergi dalam keadaan lapar dan mesti pulang dalam keadaan kenyang. Enggak ada burung pulang lapar, enggak ada. Seharusnya manusia kalau dia ikuti sunnatullah, dia lebih bisa cepat kenyang lagi ketimbang burung. Tapi manusia tidak bisa bersinergi dengan temannya, dia tidak bisa bersama. Burung kalau terbang itu dia memberikan satu prinsip kolektif, sama-sama terbang. Tidak ada iri hati, kan nggak ada burung iri hati. Ya, nanti ketika pulang mereka sama-sama pulang, seakan-akan kalau pulang satu, pulang bersama. Ini kebersamaan ini yang luar biasa yang harus dicermati oleh manusia. Kebersamaan, tidak ada iri hati, tidak ada, semua bekerja mencari fadilah dari Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah semua fadilah Allah. Allah berikan kepada kalian semua dan kita semua dapat porsi sesuai dengan jatah rezeki kita masing-masing. Tidak akan ada orang ambil bahagian kita dan tidak mungkin kita ambil bahagian orang. Kenapa? Karena sudah dijatah oleh Allah. Sudah dijatah. Walaupun kita harus kemana cemplang-cemplung, tetap. Tapi tetap semangat dan sebagainya. Itu ibadah. Semangat bekerja ibadah. Semangat berbuat ibadah. Jadi oleh karena itu orang yang beriman tidak pernah khawatir. Dia bekerja adalah akhdul asbab. Dia mencari sebab. Jadi maka Allah mengatakan wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki dan perempuan. Jadi ternyata pasangan ini adalah tanda kekuasaan Allah. Orang kalau sudah berpasangan tenang dia. Kenapa tenang? Kita tidak tahu. Itulah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Jadi orang kalau sudah Allah hadirkan pasangannya, akan hadir ketenangan. Jadi mungkin secara psikologis orang yang sudah berpasangan akan turun tingkat penyakit psikologis. Wallahu a'lam. Mungkin kita bisa merasakan. Kita pulang ke rumah ada rasa tenang itu. Walaupun di jalan capek, kalau sudah pulang ke keluarga, anak istri, ada rasa ketenangan. Kok demikian? Wa min ayatih, itu tanda kekuasaan Allah. Kita tidak kenal sama istri kita dulu. Dia di ujung sana. Kita di ujung sana. Allah kumpulkan kita menjadi hati yang bersatu. Luar biasa. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang di luar kapasitas kemampuan kita. Kok bisa ya kita hidup dengan orang yang kita tidak kenal, lalu Allah satukan dengan akad, namanya akad nikah. Wa akhadna minhunna mitsaqan ghalidha, dan yang engkau bangun dengan ikatan yang sangat kuat. Padahal kita tidak kenal, tapi ikatannya itu ikatan yang sangat kuat. Dan konsekuensi perkawinan sama dengan konsekuensi nasab. Kita bisa saling mewariskan, bisa dan sebagainya. Luar biasa. Maka wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Apakah selain manusia ada pasangan? Oh, ada juga. Ada jantan betina, tetapi beda. Cara hidup kita berpasangan beda dengan mereka. Kita ada akadnya, kita ada hubungan psikologisnya, kita ada ingatnya, luar biasa. Manusia kalau sehadap istrinya itu dia akan berjuang. Maka orang yang memperjuangkan istrinya itu matinya mati syahid. Fahala syahid maksudnya. Orang yang menjaga kehormatan istrinya kan fahala syahid. Kenapa? Karena diberikan satu penghormatan yang luar biasa. Maka kata istri kita antar beliau, ada anak kita antar. Kenapa? Karena hubungan harmoni. Jadi mengantarkan itu ibadah sebenarnya. Ibadah. Kalau kita bisa merasakan itu sebagai ibadah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, sangat
kita merasa bahagia kalau kita seumur-umur kita ini masih bisa tentram dengan keluarga kita. Semakin bertambah usia kita, semakin melekat hubungan luar biasa. Memang dalam agama itulah keadilan Tuhan ya. Ketika hilang paras keindahan dan kecantikan, Allah pindah kepada keindahan batin yang diistilahkan dengan rahmah. Jadi orang kalau kawin itu mawaddahnya yang dominan, cantik parasnya. Tapi kalau sudah lama-lama, maka Allah pindahkan kepada kecantikan batin, inner beauty. Jadi walaupun tua tetap akrab. Kenapa? Ada daya pikat yang disebut dengan rahmah. Dari mawaddah berpindah kepada rahmah. Kalau hanya mawaddah saja, mungkin umur 40 dah cerai semua isinya. Tidak. Allah tahu bagaimana mengikat hamba-hamba ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, maka ini wa min ayatihi, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan pria dan wanita, laki dan perempuan, karena tanda kekuasaan Allah yang menghadirkan ketentraman, kenyamanan, dan dari situlah kita akan melahirkan keturunan sampai akhir masa. Jadi jemaah rahmati Allah, ini adalah kekuasaan Allah yang luar biasa. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal manusia ini beragam. Ada yang amalnya untuk ke surga, ada juga yang untuk ke neraka. Ada yang hanya dunia saja, ada untuk menuju akhirat. Jadi walaupun kerja sama, tapi tujuannya pasti beda-beda. Jadi syatta ini bukan karena beda, enggak mesti beda pekerjaan, tapi beda tujuan. Jadi kerja boleh sama, tapi niat kita pasti berbeda-beda. Jadi oleh karena itu, maka kalau kita beramallah untuk akhirat, karena akhirat akan menghadirkan dunia. Orang untuk amal akhirat, dunia akan ikut. Dan tidak akan berkurang. Kalau orang beramal untuk akhirat, dunia tidak akan berkurang, bahkan dia akan bertambah dunianya. Bayangkan Utsman bin Affan, bayangkan Abdurrahman bin Auf, dia kayanya bertambah begitu. Tapi beliau hidupnya untuk akhirat tanpa akan terkurang dunia. Tapi orang yang hidup untuk dunia, bila dunia rugi, maka hilanglah esensi kehidupan yang dia miliki. Jemaah rahmatullah, mungkin inilah beberapa tawakufat atau refleksi yang kita bangun sehingga insyaallah hidup kita ini hidup yang sangat bermakna. Hidup bukan panjang umur secara kuantitatif, tapi panjang secara kualitatif. Kalau kuantitatif kan sudah ditentukan 60, 70, tapi yang bisa kita panjang adalah kualitas hidup kita. Kita meninggalkan karya, kita meninggalkan nama, kita meninggalkan amal, sehingga walaupun orang sudah meninggal dunia, kita masih sebut namanya, kita sebut kebaikannya, kita masih contohkan ibadahnya. Ini maksudnya dia hidup tapi masih, beliau sudah mati tapi masih hidup. Bayangkan orang masih hidup tapi sudah mati, enggak disebut namanya. Malah kalau ada orang tuh, alah udah datang dia, enggak senang kita apa. Dia hidup tapi seakan-akan mati. Bayangkan orang yang sudah mati tapi rasanya masih hidup. Nah, ini barangkali yang perlu kita angkat dalam kehidupan kita. Jemaah rahmatullah, guru kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.